selamat siang Cak Ateng. Apa kabar? Ini sesi coaching berkelanjutan. Iya. Oke. Sehat Cak Ateng? Sehat. Sudah makan? Sudah. Oke Cak Ateng. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Ya. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang Cak Ateng perlukan agar benar-benar bisa maksimal pengembangan dirinya. Kemudian apakah sudah siap Cak Ateng? Siap. Oke, selama sesi coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan, serta akan bertanya kepada Cak Ateng. Oke. Saya berkomitmen untuk hadir penuh, memperhatikan Cak Ateng selama proses ini. Apakah oke Cak Ateng? Oke. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuannya ingin Cak Ateng capai? Mungkin ya lebih tahu lah dari apa yang saya butuhkan. Apa nih yang dibutuhkan? Ya banyak hal sih yang saya butuhkan. Saya tahu butuh tentang manajemen diri saya yang lebih baik. Saya butuh tahu tentang manage program-program yang saya kerjakan, kerjaan yang saya kerjakan. Mungkin itu. Apa prioritas saat ini? Prioritas saat ini memanage waktu atau manajemen program? Tadi sudah disebutkan ya antara dua. Kedua-duanya penting ya. Kedua-duanya penting. Harus berjalan bersama. Oke, jadi tujuannya adalah bahwa Cak Ateng ingin bagaimana manajemen waktu dengan baik sehingga program-program ini bisa berjalan. Ya, itu. berjalan dengan baik. Oke, apakah itu realistis menurut Cak Ateng? Bisa terlaksana dengan baik? Ya, realistis. Harusnya bisa. Oke, berarti tujuan lebih spesifik yang dapat dicapai dari sesi coaching ini tadi, Cak Ateng itu manajemen waktu dengan baik sehingga program bisa maksimal. Ya. Apa ukuran keberhasilannya nih Cak Ateng? Ukuran keberhasilannya adalah pekerjaan berjalan dengan rules-nya, aturannya. Ya, berjalan dengan aturannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktu, sesuai aturan, sesuai waktu, dan sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Sesuai dengan target. Saya klarifikasi ada 3. Sesuai aturan, sesuai waktu, sesuai dengan target. Oke. Tanpa ketiga ini berarti dianggap gagal. Ada salah satu saja yang hilang, apakah itu dianggap gagal? Tidak sempurna aja. Tidak sempurna, bukan berarti gagal. Bukan berarti gagal. Oke. Apakah sesuai dengan pemahaman Cak Ateng tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan? Maksudnya korelasinya? Oke. Apakah Cak Ateng itu punya pemahaman yang sesuai terkait program-program yang akan dilakukan? Terkait program-program yang akan dilakukan. Ada beberapa hal yang saya baru paham sedikit, dan ada beberapa hal yang saya memang masih buta untuk menjalankannya. Seberapa yakin Cak Ateng bahwa programnya akan bisa berjalan? Yakin ya. Yakin. Kalau saya sih yakin, karena pengetahuan yang harus saya kejar juga kalau yang dalam waktu dekat ini ya. Nggak terlalu berat yang harus saya kejar. Apakah ini juga sesuai dengan nilai-nilai pada diri Cak Ateng? Oh ya. Program-program ini sesuai. Berarti cocok. Ya, kalau saya sih merasa cocok. Oke. Bagaimana situasi saat ini terkait program ini? Situasi hari ini kalau bulan-bulan ini lagi persiapan semua ya. Lagi persiapan, belum ada program yang jalan, jadi kemungkinan bulan depan baru mulai berjalan. Jadi kondisinya masih persiapan lah. Masih persiapan. Manajemen waktunya udah mulai berjalan juga. Sudah harus mulai berjalan karena ada, walaupun program belum berjalan, ada target-target kerjaan lain yang sudah harus diselesaikan. Oke, berarti belum bisa jalan disebabkan oleh memang belum waktunya untuk jalan. Memang tadi kan dari aturan ketepatan waktunya memang belum masanya gitu ya. Oke. Tadi Cak Ateng cerita bahwa target yang ingin dicapai itu ada target yang ingin dicapai. Apa targetnya nih Cak Ateng? Dalam konteks bahwa tujuan Cak Ateng adalah memanajemen waktu sehingga program bisa maksimal. Menjadi diri yang lebih baik ya, punya kapasitas yang lebih baik. Oke. Apa solusinya? Solusinya adalah terus belajar. Terus belajar. Seperti itu. Ada solusi lain?
ada sih. Nggak ada. Proses solusinya terus belajar. Oke. Apa dampaknya apabila manajemen waktu sehingga program bisa berjalan? Apa dampaknya bagi Ateng? Ya dampaknya menurut saya bagi diri saya sendiri. Kan kalau misalnya dunia kerja ini kan membutuhkan apa yang namanya kepercayaan orang kan. Ya. Nah, kalau misalnya saya bisa mengerjakan itu selain saya kapasitasnya akan bertambah, ya, tentunya kepercayaan orang kepada saya akan lebih meningkat dan itu yang penting sih dalam itu dunia dampak pekerjaan. terbesarnya. Dampaknya untuk program? Dampaknya untuk program ya donor nggak sia-sia lah ngasih uang ya, dan sesuai dengan yang target tadi, dengan target yang tiga tadi gitu ya. Ada aturan, ada deadline waktu, kemudian ada targetnya sampai bisa terpenuhi. Ya, itu bisa terpenuhi. Oke. Apakah Cak Ateng memahami sepenuhnya solusi tadi yang Cak Ateng akan ambil? Ya. Paham ya? Solusi bahwa harus mampu memanajemen diri gitu ya. Betul-betul paham. Saya mendengar tadi bahwa Cak Ateng berusaha untuk memenuhi manajemen diri ini dengan baik. Apakah betul Cak Ateng? Ya. Oke. Itu keharusan lah itu. Manajemen diri harus selesai. Manajemen diri harus benar-benar baik gitu ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan manajemen diri versi Cak Ateng? Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kapan harus mengerjakannya, dan kita tahu di saat kita melakukan itu jangan sampai kita merugikan orang lain. Oke. Tahu yang akan dilakukan, kemudian kapan dilakukan, dan jangan sampai merugikan orang lain. Ada 3 poin penting nih yang disebutkan. Apa kunci sukses dari 3 ini? Disiplin. Oke. Satu kata disiplin. Saya ulangi lagi Cak Ateng, satu kata disiplin. Ya. Betul ya? Ya. Oke, satu kata disiplin. Oke. Apa hambatan yang kira-kira akan Cak Ateng hadapi nanti? Hambatan yang akan terjadi sih mungkin karena saya punya keluarga dan banyak pekerjaan rumah yang lebih saya mengerjakan daripada jadi mungkin ya saya rasa itu akan menjadi salah satu hambatan, tapi kayaknya efeknya nggak akan terlalu besar. Masih mampu mengatasi. Masih mampu mengatasi. Okay. Selain itu mungkin hambatan mungkin rekan kerja ya mungkin. Rekan kerja juga bisa jadi hambatan. Nah, kalau misal rekan kerjanya tidak sepemikiran, tidak seirama itu ya kan. Kalau sepemikiran sih mungkin itu akan sulit lah terjadi. Tidak sepemikiran itu akan sulit terjadi, tapi kalau misalnya seirama ini yang akan sulit ya. Oke. Kira-kira dari tadi Cak Ateng perlu disiplin untuk mengatur waktunya. Apa suasana terbaik Cak Ateng untuk mengatasinya? Suasana? Iya, kalau tadi kan ada suasana penuh semangat, suasana berjalan di atas awan. Misalnya suasana apa lagi nih untuk mengatasi ini agar benar-benar baik? Suasana toleransi ya kayaknya. Toleransi. Karena permasalahannya adalah di saling mendukung. Iya, di saling mendukung, di rekan kerja, di lingkungan rumah. Jadi kalau misalnya kita strike dengan jalan kita sendiri, ini pasti akan timbul konflik nih. Oke. Nah, toleransi itu yang dibutuhkan. Toleransi dalam bekerja gitu ya. Toleransi itu yang penting. Toleransi suasananya. Oke. Apa yang Cak Ateng pahami tentang toleransi tadi? Yang saya maksud tentang toleransi deh. Dalam bekerja ya konteksnya ya. Dalam begini. Misalnya kita tidak seirama dengan partner kerja. Ya. Toleransi yang saya maksud adalah ya jangan, saya harus bisa mengerti dia irama tempo dia bekerja. Kalau misalnya ngikut irama dan tempo saya pasti akan jadi masalah. Tapi toleransi ketika ada saling pengertian antara keduanya dengan masalah irama bekerja itu, saya rasa itu. Berarti toleransi ini harus ada di dua belah pihak itu. Ya, saya rasa begitu. Itu bukan cuma Cak Ateng, tapi ada rekan yang juga harus toleransi seperti itu ya. Iya. Oke. Apakah Anda yakin apabila toleransi ini berjalan dengan baik, maka manajemen diri akan jadi lebih baik juga? Ya, nampaknya ya. Nampaknya atau emang yakin?
apa masalahnya gini, agak kurang yakin agak kurang yakin lah, kurang yakinnya bahwa toleransi ini akan terjadi, atau kurang yakin dengan konsep toleransinya. Toleransi itu baik mungkin ya. Kurang yakinnya di mana gitu? Kurang yakinnya adalah ya mungkin karena toleransi itu malah justru ngerusak suasana kerja ya. Jadi tempo yang seharusnya cepat jadi mungkin itu yang ditakutkan. Akan lebih lambat. Takutkan justru karena terlalu bertoleransi sehingga malah temponya jadi lambat. Oke. Toleransi yang baik atau kerja yang baik, mana yang paling penting menurut Cateng? Yang paling penting? Ya. Kalau memikir target kegiatan, target dari kerjaan adalah kerja yang baik. Tapi kalau memikir dari sisi kemanusiaan adalah toleransi yang baik. Ya. Apakah tidak bisa sejalan nih antara kemanusiaan? Harusnya berjalan kedua-duanya. Harusnya berjalan kedua-duanya. Oke. Harusnya berjalan kedua-duanya. Apa yang Cateng akan lakukan agar barang ini bisa berjalan dua-duanya? Saya rasa ya butuh pemahaman, butuh agar berjalan kedua-duanya ya. Ya butuh kesepakatan lah antara rekan kerja. Ya. Kita butuh berjalan bersama. Saya rasa itu. Butuh kesepakatan, butuh ini ya. Oke. Apa yang Anda pikirkan tentang kesepakatan yang diperlukan agar toleransi ini bisa maksimal? Komunikasi ya. Komunikasi. Apa yang Anda rasakan ketika komunikasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya rasa akan selesai semua. Akan selesai. Toleransi bisa berjalan, kerja akan jadi lebih baik. Oke. Apa yang akan Cateng jawab nih ketika orang bertanya apa betul komunikasi dan toleransi ini bisa berjalan bergandengan? Harus. Apa yang akan Cateng sampaikan? Terkait toleransi dan komunikasi dan toleransi. Toleransi dan ya harus berjalan bersama lah itu. Oke. Karena timbul permasalahan itu dari itu. Oke. Apa yang akan Cateng lakukan agar dua-duanya ini bisa berjalan? Ya kedua-duanya harus dilakukan. Oke. Apa perubahan yang perlu Cateng lakukan agar tujuan ini bisa tercapai, Cateng? Membangun komunikasi lebih baik lagi. Komunikasi. Berarti perubahan membangun komunikasi lebih baik. Tantangan apa kira-kira yang akan Anda lihat? Tantangannya mungkin ya menghadapi lawan komunikasi. Menghadapi berbagai macam pola komunikasi. Oke. Ada hal lain yang perlu dilakukan untuk menghadapinya? Nggak ada sih. Tetap jalan komunikasinya. Oke. Apa kesimpulan yang dapat Cateng ambil dari sesi coaching? Ya, jadi menyadari bahwasannya saya lemah di komunikasi. Ternyata. Itu Cateng sadari? Ya. Baru sadar sekarang atau dari kemarin? Dari dulu sadari, cuman baru teringat kembali bahwasannya bahwa proses komunikasi dari rekan kerja itu penting. Untuk agar apa nih? Agar kerjanya lebih baik, agar toleransinya jadi semakin meningkat. Oke. Apa action plan yang akan dibuat? Action plan mungkin ya ketika berjalannya program akan memulai dengan komunikasi yang baik. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Terima kasih Cateng. Semoga bermanfaat, semoga manajemen diri bisa jadi lebih baik, semoga tujuan tadi yang ingin dicapai itu bisa terpenuhi. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya.